Saudara-saudaraku, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Saudaraku, semua pasti mengetahui tentang rahasia. Ini tingkatan hakikat, masuk di wilayah rasa. Sekarang kita akan membahas tentang zauq atau rasa itu. Sekaligus kita ini sama-sama ingin mempertimbangkannya, karena ini tingkatan rasa itu tingkatan hakikat. Kita sama-sama mengingatkan bahwa untuk mengenal Allah tidak hanya dengan rasa. Jadi harus betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kalau rasa ini mainnya itu di hakikat, di tingkatan ranah sifat. Kalau ranah zat atau nur ilahi itu bukan pakai rasa. Nah, karena zat ini, nur ilahi ini, itu nur suci ini tidak bisa dirasa-rasa, hanya bisa dipandang, bertemu secara langsung dengan hakul basiro, dengan basiro. Ini secara tingkatan ma'rifat itu, tingkatannya zat. Kalau secara hakikat itu ranahnya sifat, main dirasa itu di sifat. Contoh napas, napas itu tidak kelihatan tapi bisa dirasa. Namun kalau zatnya itu tidak bisa dirasa-rasa, harus pakai basiro, karena tidak ada rasa di situ, tidak ada rupa di situ, tidak ada warna, tidak ada huruf untuk mendefinisikannya. Mau dibilang kosong salah, dibilang tidak kosong salah juga. Maka sebagian orang banyak yang berpendangan bahwa hanya rasa saja yang bisa mengenal Allah. Kalau mengenal Nur Muhammad, iya benar, karena ranahnya sifat. Nah, bahkan kita itu bahkan selalu fanatik kepada rasa, terus teriak-teriak, tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali rasa. Padahal rasa ini adalah terminal. Jadi sir atau rasa ini terminal, belum sampai puncak. Ini makomnya zauq. Kalau orang belajar ilmu tasawuf itu tahu, pernah dengar makom zauq, makom rasa. Di atas rasa ini masih ada musyahadah dengan basiro, pandang memandang melalui basiro itu. Mata, melalui mata batin ini, basiro terpantul ke basyariah. Nah, seperti itu saudara-saudara. Jadi Al-Fakir ini pribadi mohon maaf sekali, sebesar-besarnya. Nah, kita hanya ingin memberikan pertimbangan saja. Mungkin bisa direnungi, disadari, diresapi. Ini nanti kembali kepada diri masing-masing saja, kepada individu masing-masing. Kita pribadi ingin diikuti, tidak diikuti, dibuang jauh-jauh. Ini usul saja kepada diri saya pribadi, Al-Fakir sendiri, ataupun bagi yang mendengar atau yang sudah terlanjur meyakini mengenal Allah hanya dengan melalui rasa saja, sudah stop di situ. Padahal jangan berhenti di situ. Berhati-hati. Mohon maaf sekali, berhati-hati dengan rasa. Jangan sampai kita tertipu dengan rasa. Jangan sampai saudara. Ini mengingatkan diri saya sendiri. Rasa itu tingkatannya hanya bisa merasakan, tapi tidak bisa dalam kategori ma'rifat, mengenal itu tidak bisa. Hanya bisa merasakan, itu ranah sifat. Hanya bisa merasakan Nur Muhammad itu, nyawa itu, roh itu. Sementara Allah Ta'ala di sini bukan roh. Yang dimaksud Allah di sini yaitu zat yang sebenarnya, yaitu Nur Ilahi itu. Namun Nur Ilahi punya sifat tunggal, yang berasal daripada segala sesuatu itu, daripada Nur Ilahi. Inilah yang bernama Allah, Nur Ilahi itu, zat itu. Kemudian sempurnanya baru ada sifatnya, asmanya dan afalnya, itulah sempurnanya. Tapi yang sebenarnya dinamakan Allah itu zat itu, Nur Ilahi itu. Rasa itu hanya bisa mengenal hanya bisa merasakan sesuatu, tapi tidak bisa untuk tingkatan mengenal. Contoh perumpamaan. Di belakang kita ada tiba-tiba ada orang yang menusuk kita dengan sejenis besi. Nah, ini kita tidak tahu besinya ini besi bisa pisau kah, atau tombak kah, atau pedang, atau keris, atau badi.
Kalau badinya merek apa, pedangnya jenisnya apa. Kalau tidak dilihat, cuma dirasa. Pisau dapur pun, pisau dapurnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi ini hanya bisa dirasa-rasa, tapi tidak untuk mengenal bentuknya, atau tidak melihat. Sementara di ma'rifat itu di musyahadah, minimal di musyahadah, menyaksikan langsung, bukan dirasa dengan basiro. Rasa itu tingkatan hakikat, mainnya di sifat. Nah, kita itu tidak mengenal apa yang menusuk di belakang kita tadi itu, pedangnya merek apa, sehingga kita bisa merasakan sakit itu. Ini kok yang tusuk saya seperti pedang, seperti besi. Hanya bisa dirasa, namun tidak bisa disaksikan. Nah, ini hanya rasa. Contoh yang lain, permisalan. Mata kita ini ditutup dengan sebuah kain, ya. Kemudian ada beberapa teman kita, misal ada 5 orang ya. Salah satu dari 5 orang itu maju, kemudian berputar mengelilingi kita dalam keadaan mata kita tertutup, ya. Ini permisalan, contoh. Satu orang itu berputar mengelilingi kita dalam keadaan mata tertutup. Kita itu merasakan, meskipun tidak melihat, merasakan ada yang berputar-putar mengelilingi kita. Merasakan, kerasa. Namun karena kita menutup mata, karena mata kita tertutup, ya, pandangannya tertutup, kita itu tidak tahu siapa orang yang lari itu, putar-putar kanan kiri itu, yang berputar-putar itu, di antara kelima teman kita itu. Kalaupun benar 1 kali hanya tebakan, 2 kali kebetulan, 3 kali, 4 kali salah terus. Nah, coba dites. Jadi seperti itu saudara-saudara, tingkatan zauq, rasa. Subhanallah. Contoh yang lain lagi, kumpulkan semua yang pahit-pahit di dunia ini, apapun bentuknya, ya, kemudian masukkan dalam 1 gelas. Nah, kemudian kita minum. Apa yang kita rasakan? Pasti pahit. Betul, kita merasakan pahit itu. Tapi apa yang pahit itu? Kira-kira apa yang pahit itu? Entah itu yang pahit itu kopi, entah itu buah mahoni, atau apapun itu, atau apa, kita belum melihat secara langsung, kita hanya merasakan. Jadi jangan sampai kita ini lengah, jangan sampai tertipu, ya. Dianggap dia, padahal bukan dia. Dianggap suaranya nurani sir, padahal bukan. Dia dianggap bukan dia, ternyata dia. Karena apa? Kita tidak mengenal dan belum pernah menyaksikan. Kalau hanya dirasa tanpa musyahadah, tanpa basiro tidak akan bisa. Jadi zauq dengan rasa dengan musyahadah ini harus seimbang, harus dua-dua. Rasa, zauq, akal, pikiran itu tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatannya di Nur Muhammad. Memang orang mau usul itu, untuk liko itu harus mengenai rasa, harus melewati rasa. Ada di dalam tingkatan tasawuf, dalam bab rasa, bab zauq. Tapi ini perjalanan, pertengahan. Jangan berhenti di sini, lanjutkan lagi di musyahadah, teruskan. Jangan mengenal Allah Ta'ala pakai rasa. Rasa itu di tengah jalan. Maka puncaknya nanti ke bako. Jadi sebelum bako fana itu ya ada musyahadah, minimalnya di musyahadah itu dengan basiro. Apalagi dengan akal, pikiran, jangan coba-coba. Hati-hati kita. Lah terus bagaimana, Kang? Jadi begini, yang bisa mengenal Allah itu adalah Allah itu sendiri. Jadi jangan ada rasa kita sudah mengenal, kita sudah hebat. Jangan merasa kita sudah tinggi. Itu tipis sekali. Jadi jangan merasa kita sudah kenal Allah dengan rasa. Sebab rasa itu tidak bisa mengenal Allah. Tidak bisa. Jangan pernah rasa. Jangan pernah merasa sudah kenal sedikit pun. Saya sudah mengenal Allah, jangan pernah. Sementara kita merasa orang yang baru belajar, kamu masih jauh dengan saya. Tingkatanmu tidak ada apa-apanya. Nah, jadi perlu kita kasihan dengan
diri-diri kita ini. Kasihani. Nah, itu semua ada jalannya. Perlu juga sifat warok di dalam ilmu tasawuf itu. Betul, guru sejati itu ada di dalam. Tapi jangan berhenti di situ, dirasa itu. Naik lagi. Naikkan terus. Maka kembali lagi tadi, tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah sendiri. Ketika ada rasa sedikit sebiji zarrah pun, ada rasa bahwa kita sudah mengenal Allah, itu batal. Makanya orang-orang arif dalam tasawuf itu sering mengatakan, aku mengenal Tuhanku dengan pengenalannya sendiri. Araftu rabbi bi rabbi. Bukan mengaku merasa kita menunjukkan jalan kepada orang seolah-olah kita sudah merasa kenal. Orang belum. Perlu diketahui, tidak pernah ada pengenalan apa-apa pada kita. Kita jangan pernah merasa dititipkan ilmu sama Allah. Tidak ada penitip-penitip. Tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah sendiri. Kita tidak mengenal Allah. Kalau ada yang merasa mengaku kenal Allah, itu batal. Pikiran diam, rasa diam, hening sehening-heningnya, diam sediam-diamnya. Tidak ada perkataan dalam hati pun, bahkan secara lahiriah. Kita ada sedikit rasa, sedikit pun sebiji zarrah, batal, tidak ada. Makanya guru-guru tasawuf sering mengatakan, ilmu-ilmu yang paling tertinggi itu sebenarnya adalah mengenal Allah secara total. Bahkan kata ke guru-guru tasawuf itu, mengenal Allah itu tidak mungkin, mustahil. Tidak mungkin kita ini mengenal Allah, mustahil. Dan pasti tidak akan mampu. Tidak akan pernah bisa malah kita mengenal Allah. Otak kita aja, rasa kita aja, perasaan kita aja itu yang kenal Allah. Perasaan aja. Kalau ada perasaan begitu, batal. Allah itu tidak bisa ditangkap dengan akal, dengan rasa, tidak bisa. Perasaan kita saja sudah mengenal, apalagi sudah merasa mengenal, apalagi sudah merasa sakti dan sebagainya. Seolah-olah kita merasa bahwa Allah itu hanya bersama kita, orang tidak. Jadi kita itu membatasi Allah hanya di dalam diri kita, sementara Allah itu totalitas, Maha Tunggal. Ini perlu kita renungi. Jadi kalau ada sedikit pun tadi, sedikit pun rasa kita merasa kenal Allah, habis. Ini yang perlu dihati-hati. Jangan sampai juga kita menganggap bukan dia padahal dia. Ini kata Huwa bisa bicara secara syariat. Jangan sampai kita kira bukan dia, ternyata dia. Jangan sampai juga kita anggap dia padahal bukan dia. Kenapa? Karena kita tidak mengenal. Kita tidak diperkenalkan. Lalu siapa mas yang paling mengenal Allah? Allah itu sendiri dengan tajalli-tajallinya itu yang sudah ada contoh. Kalau kita sendiri, keyakinan kita sendiri ya, di keyakinan percayaan kita sendiri, Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat punya murid namanya Tabi'in. Tabi'in tuh punya murid lagi, terus bersambung. Tabi'in punya murid lagi, ulama mursyid ini punya murid, khalifah dan sebagainya, terus sampai akhir zaman. Itu tersambung. Jadi kalau kita hanya bermodalkan rasa, harus berhati-hati. Tetap juga kita konfirmasi, ditanyakan kepada orang-orang yang pernah paham, orang-orang yang ada sambungannya, dia punya sambungan strumnya mata rantai emas kepada baginda Nabi. Konfirmasi juga kita, apakah betul. Dalam dunia sufi itu ada sifat waro, hati-hati. Maka ini dibetulkan dulu. Sudah benarkah atau kita merasa benar? Atau kita yang tidak merasa salah? Dan lain-lainnya. Ini sekedar pandangan aja. Seperti tadi, mau diikuti silahkan, tidak diikuti jangan. Tidak memaksa. Cukup lampu kuning aja. Kuning lampu hati-hati. Lebih baik kita itu tidak punya makom apa-apa di sisi Allah, tidak punya rasa apa-apapun, sudah merasa sampai dan sebagainya.
iblis itu masih ada terus sampai ajal tiba. Itulah iblis yang pikiran-pikiran yang selalu merasa-merasa, perasaan-perasaan dari suara sanubari itu. Nah, kalau sanubari kita kotor ini, tujuh latoib masih kurang. Kita hanya bermodalkan belajar-belajar teori, tidak ada tazkiyatun nafs. Hati-hati. Hati-hati. Makanya itu tadi ya, semuanya memang harus melewati rasa, melewati zauq untuk mengenal Allah Ta'ala. Pasti melalui rasa, memang melalui rasa. Tapi ini pertengahan jalan, jangan di situ terus. Lurus ke musyahadah, naik terus sampai makom fana, sampai ke bakobillah. Namun satu kuncinya, jangan pernah kita itu niat ataupun mencapai tujuan sampai makom apapun. Itu bukan ranah kita. Bukan ranah si nafs ini, si jiwa-jiwa ini, yang kita yang dimaujudkan ini, si jiwa. Itu ranahnya Allah. Habiskan sebisa-bisanya, habiskan betul-betul dengan ikhtiar, dengan hasbunallah ni'mal wakilnya Allah Ta'ala, la haula la quwata illa billah, dengan rahmatnya Allah. Bagaimana satu saja pegang, satu. Meskipun kita dibanting sana sini, kelihatannya ujian padahal itu nikmat sebenarnya, atau apapun, dihinakankah, dimuliakankah, diberi hartakah, tidak diberi hartakah, dicaci makikah atau tidak, terserah Allah. Dikasih makomkah, terserah Allah. Mau tidak dikasih makom, terserah Allah. Mau matinya dikubur di mana, terserah Allah. Matinya terpotong-potong, terserah Allah. Matinya juga tidak diketahui orang, tersembunyi, entah itu di tempat sampah, terserah Allah. Kalau Allah ridho seperti itu, Allah ridho, terserah Allah. Mau masukkan neraka, kan terserah Allah. Mau masukkan di surga, kan terserah Allah. Tidak di surga, tidak di neraka, terserah Allah juga. Allah punya sifat jais. Makanya kita bilang, kita ini belajar ma'rifat bukan mau mengaku Muhammad, bukan mengaku Allah, bukan mengaku hamba, apalagi mengaku Tuhan, bukan. Namun kita ini mengembalikan kenyataan ini, memang kenyataan diri rahasia Tuhan, tubuh hatinya rahasia, dan hanya ada wujud tunggal. Nah, si jiwa ini, kita ini, wujud sangka-sangka ini harus berlindung kepada Nur Muhammad, kemudian berlindung kepada Nur Ilahi. Jiwa ini diam, tenang, setenang-tenangnya, diam sediam-diamnya, hening. Ini yang dinamakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang telah kembali kepada jannah, kembali ke rahmatullah sekarang sebelum ajalnya tiba. Sehingga apa? Yang berlaku zahir dan batin adalah Allah Ta'ala sendiri. Bukan kita merasa hamba, mau jadi Allah. Merasa hamba saja itu batal, mengaku hamba saja batal, apalagi mengaku Tuhan. Mengaku hamba loh. Oh, diri kita ini memang hambanya Allah, kita berdoa kepada Allah. Sejak kapan kita menjadi hamba Allah? Hamba Allah itu ya Allah itu sendiri. Makanya hamba Allah, aku Allah, akunya di situ, akunya Allah. Hamba itu adalah Allah itu sendiri. Tuhan itu adalah dia sendiri, tajallinya. Memang hamba tetaplah hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Nah, tapi Tuhan itu tanazul kepada hamba, itu namanya hamba. Rupa sudah berganti rupa. Tajalli, kenampakan di situ. Bukan berarti hamba itu Tuhan, karena hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Bukan berarti kita hamba ada Tuhan. Oh, salah itu. Salah. Sejak kapan kita jadi hamba? Sejak kapan kita jadi sifat Allah? Sejak kapan kita yang menjadi Nur Muhammad? Sementara kita ini si nafs. Kita tidak punya tubuh, hati, nyawa, rahasia, itu punyanya. Zat, sifat, asma, af'al itu kenyataannya, mazharnya. Jadi seperti itu. Intinya begitu saudara-saudara. Mau diambil, tidak diambil, silahkan. Tidak mesti harus diambil. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, dipahamkan Allah, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.